pagi, Bu Jatim. Ceria sekali hari ini, Bu Jatim ya. Hari ini Bu Jatim akan ada jadwal kucing. Selamat pagi, Bu Nurul. Iya, Bu, saya ada jadwal hari ini dengan Pak Hakiki untuk melakukan kegiatan kucing. Tapi secara online. Baik Bu Jatim, sebagai pengamat ini nanti saya ingin mendengar penjelasan tentang harapan Bu Jatim sebagai coach di sini pada kegiatan kucing ini nanti. Bagaimana? Nggih. Saya harapannya adalah bisa membuat Pak Hakiki merasa tenang, merasa bahagia, dan merasa dirinya semakin kuat di dalam kekuatan atau aset-aset yang Pak Hakiki miliki. Terima kasih Bu Jatim. Wah, harapannya mulia sekali. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu Jatim. Bagaimana langkah-langkah yang akan Bu Jatim lakukan agar harapan Bu Jatim itu terwujud? Iya. Ya, saya akan menggunakan alur Tirta untuk membantu Pak Hakiki memperkuat potensi atau kekuatan atau aset dirinya, di mana nanti dalam alur Tirta itu saya akan terlebih dahulu memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan untuk mengetahui apa sih yang menjadi keresahan beliau, terus apa yang ingin beliau raih dari keresahan yang beliau rasakan, kemudian membantu beliau untuk bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi tersebut, kemudian bersama-sama dengan Pak Hakiki untuk bisa menentukan rencana aksi yang akan beliau lakukan, serta memperkuat tanggung jawab Pak Hakiki dalam pelaksanaan rencana tersebut. Itu yang akan saya lakukan dalam proses kucing kali ini, Bu Nurul. Terima kasih, mohon doanya, mohon supportnya. Selamat pagi, Pak Hakiki. Selamat pagi, Bu Jatim. Aduh, suaranya lemes, Re. Puasa ya? Ya, selain puasa saya juga ada masalah ini, Bu. Aduh, hidup jangan penuh masalah toh, Pak. Ada apa ini? Ya, gini, Bu. Saya kan kemarin memberikan tugas ke anak-anak untuk dikerjakan di rumah gitu, Bu. Nah, kebetulan dari 30 anak itu ada 5 anak. Nah, ada 5 anak yang bisa dikatakan itu kok gak dikumpulkan tugas, gak ngumpulin tugasnya. Nah, itu waktu itu saya tuh greget gimana gitu, gemes gitu ke mereka, Bu. Gimana ya, Bu ya, caranya, Bu ya, supaya mereka mau manut gitu sama tanggung jawabnya gitu, biar mereka sadar gitu sama tanggung jawabnya, Bu. Oke, Pak Hakiki ini muridnya istimewa ini ya? Enggak, sepertinya, Bu. Istimewa ada 5 itu ya, 5 anak ini yang istimewa ini. Oh, 5 anak yang istimewa. Kenapa mereka istimewa bagi Pak Hakiki? Mereka itu sebenarnya cerdas, Bu, pintar. Mereka itu bisa dikatakan itu daya tangkapnya pembelajaran juga bagus. Mereka juga kalau seumpamanya diajak praktek membuat produk dari hasil pembelajaran yang ada kontennya, itu mereka juga aktif sebenarnya di sekolah. Tapi pada saat di rumah ada tugas yang bisa dikatakan itu kita membutuhkan nilai tugas yang membutuhkan di rumah itu, Bu ya. Mereka mengumpulkannya ya sering telat, bahkan tidak jarang 2 anak itu ada yang tidak mengumpulkan sama sekali dengan alasan lupa. Gitu. Terus
Apa yang Pak Hakiki harapkan dari kelima orang anak tadi? Saya sih mengharapkan mereka itu bisa bertanggung jawab gitu loh, Bu, bertanggung jawab dengan tugas-tugas mereka yang diterima itu untuk dikerjakan di rumah. Ya bisa dikatakan itu sebagai nilai bantu, nilai bantu atau nilai tambahan dalam kita memberikan penilaian kepada mereka untuk kerapotan nanti, untuk penilaian LIT dan lain sebagainya itu. Mungkin ada sesuatu, bisa jadi ada sesuatu yang mengganjal mereka mungkin. Menurut Pak Hakiki, ciri-ciri dari siswa itu dikatakan sudah bertanggung jawab itu jika seperti apa sih Pak Hakiki? Ciri-cirinya kayak apa sih? Okay. Kalau saya pribadi itu menilai anak tersebut bertanggung jawab atau tidak, mereka bisa menyelesaikan, ya paling tidak berusaha lah untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran dari apa yang sudah kita buat, rencana yang kita buat. Ya paling tidak di kelas itu tertib, mereka aktif, kemudian kalau seumpamanya ada tugas di luar sekolah itu kayak PR dan lain-lain, mereka mengerjakan minimal. Mereka membuat dan menyampaikan pemahamannya walaupun hanya sedikit gitu. Nah, yang parah ini yang tidak mengerjakan sama sekali. Itu menurut pendapat saya, skala saya. Iya. Tentang jadi Pak Hakiki mengidentifikasi bahwa anak itu akan disebut bertanggung jawab kalau dia punya usaha gitu ya Pak Hakiki ya untuk fokus di kelas, terus tertib, aktif, ngerjakan PR gitu ya Pak Hakiki ya. Gitu. Nah, kalau menurut Pak Hakiki nih, perkembangan dari lima orang siswa tadi dari skala 1 sampai 10, mereka itu nilai tanggung jawabnya sebesar apa sih Pak? Kalau menurut pendapat saya nilai tanggung jawabnya itu 6, Bu. 6. Kenapa kok saya katakan cukup lumayan bagus? Tanggung jawab mereka di sekolah mereka laksanakan dengan baik, Bu. Pada saat saya menjelaskan ada tugas di sekolah, di kelas, mereka mengerjakan dengan baik. Bahkan mereka juga bisa menyampaikan hasil pemahamannya di depan. Bahkan dengan menggunakan produk yang mereka buat cukup bagus, PPT, puisi, dan lain sebagainya. Nah, tapi kenapa kok saya kasih 6 tidak sempurna, tidak lebih dari KKM lah, KKM-nya saya 7 ya Bu ya, paling tidak 7 atau 8. Tapi pada saat tugas di sekolah di rumah, itu enggak mereka kerjakan sama sekali. Ada satu kata yang pernah saya dengar dari anak-anak tersebut, di sekolah ya di sekolah, di rumah yo main game. Nah, itu Bu. Jadi lo kok ngene arek iki. Tapi mereka sebenarnya baik kok Bu, cuman ya mereka guyon sama saya seperti itu. Tapi itu sempat terdengar ke saya kok agak ngeletek gitu. Saya juga sempat pernah mengajak mereka duduk bareng, ngobrol dan lain sebagainya itu. Le, kenapa kok kamu nggak mengerjakan tugasmu di rumah dan lain sebagainya? Ini kan juga penting. Bukan pelajarannya saya saja, semua pelajarannya guru-guru lain juga seperti itu. Mereka kalau di rumah itu ya mereka mengerjakan cuma ogah-ogahan, bahkan kadang nggak mau ngumpul. Sekolah urusan sekolah, omah urusan omah. Nah, jadi seperti itu Bu. Padahal kalau menurut pendapat kita di rumah juga harus belajar karena orang tua juga seorang guru. Nah, kita berkolaborasi kan situ ya Bu ya. Iya. Kemudian Pak, 2 minggu lagi katanya mau ada turnamen apa? Turnamen game Pak. Apa hadiahnya? 300.000 Pak, saya mau ikut. Kalau kan ego dan lain sebagainya. Saya mikir kayak gini, mereka dalam masa anak-anak ya Bu ya, mereka dalam masa anak-anak, mereka juga butuh sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia di zamannya sekarang. Di zamannya sekarang itu kan lagi gencar-gencarnya e-sport dan lain sebagainya. Jadi saya mikir, apakah saya dukung saja atau bagaimana gitu Bu? Kayaknya sih selama tugas mereka kerjakan, mereka disiplin dengan tanggung jawab tugasnya, apa perlu saya bantu gitu ya Bu ya, kira-kira Bu ya? Apa saya juga gitu Bu? Oke, menurut Pak Hakiki nih, permasalahannya berarti ketika anak itu di rumah ya Pak Hakiki ya. Berarti mereka tidak mau atau nggak suka kalau misalnya di rumah itu ada tugas, ada PR gitu ya. Karena saya dengar tadi
bahwa ketika di sekolah sebenarnya anak itu tidak memiliki masalah sebenarnya. Oke. Dia bisa menyelesaikan proses pembelajaran ya Pak Kiki ya, tapi ketika di rumah dia nggak mau ini. Nah, harapan bentar. Ini harapan Pak Kiki terhadap mereka seperti apa sih? Ketika mereka nggak mau nih di rumah, mereka maunya nggak ada PR, nggak mau belajar gitu. Urusan rumah ya rumah gitu. Kalau menurut Pak Kiki, harapan Pak Kiki terhadap mereka apa? Harapannya saya sih selain di sekolah, mereka di rumah juga ya mau belajar, Bu. Nah, belajarnya di sini ya kalau di rumah itu monggo sudah sambil main game dan lain sebagainya. Haknya kamu main game, haknya kamu bersenang-senang silahkan dilakukan, tapi kewajibannya yang di pelajaran di sekolah itu tugas-tugasnya dikerjakan juga. Karena yang namanya pembelajaran kan sepanjang hayat gitu. Dan saya juga berharap di sini, saya juga berharap nanti bisa berkolaborasi juga dengan orang tuanya gitu, Bu. Ya paling tidak saya sama orang tuanya itu bisa mengontrol lah timingnya mereka kapan waktu mengerjakan tugas sekolah yang kasih kita tugas di rumah itu sama yang main game online, atau perlu saya juga masuk ke dalamnya ya Bu ya kira-kira. Atau perlu saya juga mau main game gitu biar mereka juga senang gitu. Pak Akiki ini kan juga suka main game ya? Iya, saya suka main game, Bu. Gini saja ya Bu ya. Gimana kalau menurut Pak Kiki? Saya punya solusi seperti ini. Gimana? Bagaimana kalau saya buat strategi, Bu? Saya buat strategi langkah-langkah seperti ini. Saya ya pembelajaran di sekolah seperti biasa nih, karena mereka juga sudah cukup bagus gitu. Nah, kemudian strateginya saya berikutnya adalah ingin bertemu dengan orang tuanya. Jadi kita di sana buat jadwal gitu, buat jadwal kalau sudah tugasnya sudah selesai boleh main game. Kemudian kalau perlu didukung dengan fasilitas pembuatan konten. Sekarang lagi seru-serunya loh pembuatan konten tutorial apa game atau gimana dan lain sebagainya, yang juga bisa bermanfaat. Bahkan salah satu alumni saya itu ada yang menjadi konten kreator game, dia bisa beli tanah loh Bu, membantu orang tuanya. Saya juga kaget itu, oh ternyata bisa. Saya perlu arahkan ke sana juga ya Bu ya. Menurut pendapat saya sih itu hal yang bagus Pak Akiki. Pak Akiki udah nemu solusi sebenarnya, paling nggak langkah-langkah yang Pak Akiki sampaikan tadi, misalnya Pak Akiki ngobrol dengan orang tua, mungkin berusaha untuk ngobrol juga dengan anak. Kebetulan karena Pak Akiki suka main game juga, karena tadi yang menjadi alasan dari si anak tadi nggak mau mengerjakan PR itu kan karena di rumah mereka juga main. Saya rasa pendekatan Pak Akiki dengan menyamakan bahasa ya, jadi menyamakan pokok pembicaraan itu menjadi jalan masuk yang baik itu Pak Hakiki. Tinggal sekarang ini Pak Hakiki tinggal perlu menyusun ininya urutan langkah dari mulai kira-kira apa yang akan Pak Hakiki lakukan dari sekian banyak solusi yang tadi sudah Pak Hakiki sampaikan. Mana dulu ini Pak Hakiki? Oke, terima kasih Bu. Nah untuk langkah-langkahnya, nanti langkah-langkah strateginya, ini saya punya Bu, saya punya ide gitu. Ini hal-hal yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan ngobrol dulu. Saya ingin melakukan restitusi kepada anak tersebut. Oke. Apa memang benar-benar game atau tanggung jawabnya itu dilalaikan karena lain? Itu yang pertama. Ya, betul. Baik, langkah yang kedua, setelah hasil restitusi itu saya dapatkan, mereka akan saya ajak memperbaiki diri, khususnya untuk mengenalkan tanggung jawab. Nah, ibaratkan ya kita main ngomongin sesuatu yang benar-benar fakta, sudah Bu, mau makan ya mau kerja. Oke, kalau sekarang mereka di tanggung jawab orang tua, tapi suatu saat nanti mereka akan menjadi orang tua. Dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bahkan bertanggung jawab dengan orang lain. Apa game itu bisa menyelesaikan masalah? Ya mungkin, untuk membuat dirinya bahagia, ya kan, refresh dan lain-lain. Tapi sebelum itu kan pastinya harus bekerja dulu kan. Nah jadi ada hak, ada kewajiban. Jadi mereka saya ajarkan bagaimana untuk melaksanakan kewajiban dulu, haknya baru dijalankan. Pastinya nanti guru PKN sejati. Oke, terima kasih. Dengan hak dan kewajiban itu strategi saya. Kemudian saya itu berjanji Bu, mungkin saya punya komitmen. Nanti kalau seumpamanya mereka benar-benar melaksanakan hal tersebut, pasti saya akan
anggaplah mereka berhasil selain juga belajar di rumah, belajar di sekolah, di rumah juga istilahnya hal ya hobi gamenya itu juga bisa bermanfaat, mungkin nanti bisa jadi konten kreator, bahkan mungkin saya akan bertemu oleh kepala sekolah, ngobrol kepala sekolah, kurikulum dan lain sebagainya untuk membuat ekstrakurikuler untuk Oh iya iya iya, benar tuh Pak. Terobosan bagus itu, terobosan bagus. Gak jarang kan ya ekskul e-sport kita Pak ya? jadi kayak konten kreator gitu Bu. Kan nanti Mhm. mereka bukan cuma main game kok, otomatis mereka juga belajar bagaimana cara edit video, bagaimana membuat Hmm. tampilan yang menarik, atau bahkan mungkin kalau seumpamanya mereka bisa menguasai dengan baik, bisa-bisa mereka jadi apa namanya, jadi editor di YouTube terkenal atau di TV, kan kita juga nggak tahu pun nanti Bu. Iya, betul Jadi, Pak. Ya itu langkah yang bagus Pak Kiki, memperkuat anak, memperkuat komitmen dari sisi anaknya sendiri untuk menumbuhkan tanggung jawab tadi yang masih skalanya masih kurang ya Pak Kiki ya dari KKM. Kemudian panjenengan juga berusaha untuk mengembangkan diri anak-anak itu, mungkin sekolah bisa mewadahi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Tadi salah satunya juga ada Pak Kiki mau mengembangkan komunikasi juga kan ya Pak Kiki dengan orang tuanya tadi ya Pak Kiki ya. komunikasi dengan orang tua Bu, karena itu penting Bu ya. Salah satu mata skripsinya saya itu Bu. Masalah Oh itu. skripsinya saya kan itu, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa bekerja sama dengan orang tua. Ini kolaborasi ini saya angkat benar pada saat skripsi. Alhamdulillah pada waktu itu jadinya namanya komulat loh Bu. Ya gara-gara itu Waduh, luar biasa. yang Berarti benar tidak mungkin hanya berhenti di teori ya Pak ya, langsung bukan praktek yang ini Pak. berarti di teori skripsi dalam Ya, kehidupan. Jadi nanti akan saya nggih, praktekkan nggih. itu. Saya akan benar-benar komitmen bagaimana bekerja sama dengan orang tua untuk mengoptimalisasi tanggung jawab dari anak tersebut. Oke. Ya Terima bagus kasih. Pak Kiki, itu saya rasa hal-hal yang bagus, langkah yang akan Pak Kiki lakukan juga sudah jelas. Pak Kiki akan memperkuat anak-anak, menjalin komunikasi dengan manajer di sekolah, dengan teman guru, juga mengusulkan menjadi sebuah pengembangan diri. Pak Kiki juga sudah akan mengambil langkah untuk bisa berkomunikasi dan memperkuat komitmen orang tua terhadap pendidikan anak-anak, itu sudah merupakan langkah yang bagus Pak Kiki. Mungkin Bu. Saya acungi jempolnya 2 aja ya Pak Kiki, jangan 4 nanti pakai kaki. 2 aja pakai tangan, Iya, Bu. jempol 2 buat Pak Kiki. Itu hal yang bagus Pak Kiki untuk bisa dilakukan. Ya. Kira-kira apa yang Pak Kiki rasakan? Udah ketemu solusinya belum sih Pak Kiki dari apa Iya, yang Bu, siap disampaikan Bu. tadi? Terima kasih banyak Bu. Saya merasa tercerahkan. Tercerahkan. Pakai lampu ya Pak. Lah ini Pak Kiki kemana? Pak Kiki masih ada di saluran ini? Halo Pak Kiki. Pak Kiki sudah tercerahkan, sudah mendapatkan sebenarnya pencerahan dari dirinya sendiri. Oh ya, dari proses kucing pagi ini, Pak Kiki sudah merasakan menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Kiki sampaikan tentang bagaimana memperkuat tanggung jawab pada diri anak-anak. Pak Kiki melakukan 3 langkah yang luar biasa. Yang pertama, Pak Kiki memperkuat tanggung jawab itu dari sisi anak, melakukan segitiga restitusi, mencari terlebih dahulu dan memperkuat keyakinan anak-anak akan pentingnya tanggung jawab. Yang kedua, Pak Kiki menjalin komunikasi, membuka pintu komunikasi dengan pihak sekolah, dengan pihak teman-teman, rekan sejawat, sehingga bisa menjadi kayak solusi begitu ya, supaya bisa nanti menjadi pengembangan diri. Dan yang ketiga, Pak Hakiki membuka pintu komunikasi ya dengan orang tua, membuka pintu komunikasi dengan orang tua. Itu hal yang bagus Pak Hakiki sudah dilakukan. Saya harapkan ke depannya Pak Hakiki bisa menjalankan langkah-langkah yang sudah Pak Hakiki susun tadi dengan
Baik-baiknya. Next time kalau kita ketemu lagi ya Pak Hakiki ya. Iya Bu, siap Bu. Maaf Ya, terlempar bentar. lain nggak apa-apa. Lain kali nanti kalau kita ketemu, Pak Hakiki, saya jadi pengen tahu ini gimana ini perkembangan, terutama tentang ekstrakurikuler yang ada e-sportnya itu Pak Hakiki. Oh iya Bu, siap Bu. Nanti kalau perlu Kira-kira saya nembus nggak itu Pak Hakiki, nembus nggak? Nanti cerita-cerita ya Pak Hakiki ya. Kira-kira siap Bu. modelnya seperti apa, terus langkah-langkah pembinaannya seperti apa gitu. Siapa tahu nanti bisa dilaksanakan di sekolah saya Pak Hakiki. Nggih Bu, siap Bu. Kan lagi keren-kerennya soalnya Bu. Kan Iya, pendidikan harus bener. mengikuti perkembangan zaman ini Bu. Itu ide-ide bagus. Anak-anak kuat tanggung jawabnya, tapi dia juga mendapatkan hal-hal baik, hal-hal baru yang bisa buat masa depan mereka itu semakin baik, semakin menjanjikan lah begitu dari sisi hobinya. Siap, Itu ya Pak Hakiki ya untuk Ibu. pada Terima pagi kasih hari Bu atas solusinya, saya tercerahkan, benar-benar tercerahkan ini. jenengan sendiri kan yang buat solusinya. Oh iya Deng. Oh iya Bu. Iya, tinggal dilaksanakan Terima saja kasih, sesuai Bu. dengan skala prioritas yang sudah disampaikan tadi. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kepercayaannya Pak Hakiki. Sampai ketemu di kucingnya. Oke, terima kasih Bu Jatin dan Pak Hakiki sudah melakukan kegiatan kucing di pagi hari ini dengan sukses. Sesuai dengan harapan di awal, tadi Bu Jatin ingin menenangkan Pak Hakiki terkait keresahan yang dihadapi, dan Bu Jatin ingin menerapkan kucing pagi ini dengan alur tirta. Menurut saya sudah berhasil. Berhasilnya dari sisi apa? Yang pertama, tadi Bu Jatim sudah berhasil membuat ini ya, dialog yang berbobot menurut saya ya. Sesuai pengamatan saya sudah bisa menyepakati tujuan kucing pagi ini dengan kucing, kemudian mengidentifikasi masalah dari keresahan Pak Hakiki terkait rutinitas anak-anak ketika di rumah, yaitu bermain game, dan terkait tanggung jawab atas tugas-tugas sekolah yang dijadikan PR ya, harus dikerjakan di rumah. Itu sudah teridentifikasi. Lalu coach sudah berhasil mengarahkan, bahkan membuat Kuci bisa merumuskan permasalahannya. Juga Kuci bisa merumuskan 3 langkah prioritas terkait rencana aksinya atau solusi-solusi yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan keresahan tadi. Ya. Di catatan saya, pertama prioritasnya adalah restitusi. Setelah restitusi itu dilakukan, yang kedua adalah menguatkan keyakinan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa, nak? Dan kedepannya itu kalian mau jadi apa, nak? Itu yang saya tangkap. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah komunikasi dengan orang tua sekaligus stakeholder yang ada di sekolah. Ya, itu yang saya catat. Kemudian yang saya sangat takjub ya, tidak mengira akan ada rencana ke depannya yang ini berhasil digali oleh coach, yaitu Bu Jatim, tentang komitmen. Ya, ini alur tirta yang selanjutnya ya, yang penutup ya, tentang komitmen dan tanggung jawab atas solusi yang akan dilakukan. Ya, tetap komitmennya tadi adalah kolaborasi orang tua dan stakeholder, kemudian muncul solusi tambahan, yaitu rencana ke depan bahwa Pak Hakiki ingin membuat ekstrakurikuler di sekolah yang itu berhubungan dengan game, bisa berkembang menjadi konten kreator
melatih anak-anak menjadi konten kreator, dan itu tidak hanya senang-senang ya, tapi di situ ada cuan, istilahnya orang sekarang ya, bisa menghasilkan uang. Tentunya pasti senang, siapa yang nggak suka ya untuk mendapatkan uang. Kemudian yang berikutnya, ini yang saya sangat tertarik sama juga dengan Bu Jatim, adalah olahraga e-sport. Ya, karena ini sudah mendunia. Lomba e-sport ini adalah lomba game ya. Apalagi Pak Hakiki adalah seorang gamer. Jadi yang saya tangkap tadi dari solusi yang ingin dilakukan Pak Hakiki adalah Pak Hakiki ingin masuk ke dunia anak-anak. Setelah itu mengajak anak-anak ke dunia Pak Hakiki sebagai guru, agar anak-anak juga bertanggung jawab atas tugas-tugas sekolahnya. Begitu nggih. Jadi itu sangat-sangat takjub saya. Karena apa? Karena solusi Pak Hakiki itu tidak ingin menghilangkan kebahagiaan anak-anak bermain game, tapi dengan game itu anak-anak bisa lebih bertanggung jawab. Harapan kedepannya demikian, nggih. Jadi itu aja dari saya. Tidak banyak yang perlu dikupas karena menurut saya jenengan berdua sudah bagus sekali. Itu menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Saya kedepannya juga ingin berkunjung ke sekolahnya Pak Hakiki, ingin melihat ekstrakurikuler e-sport ini nantinya, atau konten kreator ya. Oke. Bisa di ATM ini, amati tiru modifikasi. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Selamat pagi, sukses semua. Sukses untuk semuanya. Terima kasih.